Meski sempat menjadi dosen Jokowi semasa kuliah, Insinyur Kasmujo menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembimbing skripsi Jokowi dan tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses akademik akhir Presiden ke-7 RI tersebut. Nah, tapi pada saat 2017 kau Kasmujo, kau itu berperan di situ, berakting kau sebagai pembimbing skripsi. Harus dipenjara ini Kasmujo ini. Ya, sudah menipu publik. Akibat penipuannya masuk penjara. Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, Gus Nur sudah bebas bersyarat. Bambang Tri masih di penjara katanya. Inilah akibat perbuatan si Kasmujo ini. Walaupun bentuk tua rangka dia harus dipenjara ini. Sekarang mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi. Kok enak sekali. Pada saat akting dia waktu Jokowi jadi presiden, kau berakting jadi pembimbing skripsinya. Setelah kita kuliti lembar pengesahan skripsinya bahwa namamu nggak ada, bahkan di Prakata pun nggak ada namanya Kasmujo ini. Sekarang kau berubah pikiran kau. Harus dipenjara ini. Ya, kita tuntut. Ya, kita suarakan supaya Kasmujo ini dipenjara ini, menipu ini. Menipu publik ini ya. Wajar kalau orang tua ini di penjara ini. Jangan kalian tertipu bentuk tuanya. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Kasmujo mengaku bukan pembimbing skripsinya Jokowi. Wah, ini ada apa begitu kan? Yang paling mengejutkan di situ justru Pak Kasmujo mengatakan, saya belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Ini ada apa begitu kan? Terima kasih Pak Kasmujo yang telah jujur begitu kan. Ngeri bos. Kenapa seorang Jokowi begitu kan ya? Pada waktu itu acara di UGM keluar memanggil Kasmujo ya sebagai pembimbing skripsinya. Siapa yang berbohong ini? Titik temu sudah mulai terungkap begitu kan. Titik temu sudah mulai terungkap ya. Siap-siap seorang Jokowi ini sudah mulai panik ya. Ada apa ini ya? Ngeri-ngeri sedap bos. Karena apa? Karena pengakuan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Kasmujo begitu kan ya. Itu merupakan asupan ya. Asupan positif lah kepada Roy Suryo dan Rismon. Nampaknya Roy Suryo dan Rismon ini nampaknya mulai ya menambah kekuatannya. Ini bisa kok dijadikan sebagai alat bukti begitu kan ya untuk untuk melihat ya siapa yang kemudian yang ada pada skripsi seorang Jokowi begitu. Ngeri bos, ngeri sedap ini. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ketika seorang Jokowi begitu kan melaporkan ke Baris Krim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli miliknya ya, bukan ijazah orang lain yang dimodifikasi. Maka ya dengan adanya seperti ini begitu kan, apa yang dilakukan Dr. Tifa, apa yang dilakukan oleh Rismon, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo begitu kan ya, justru ya menambah kekuatan, menambah referensi begitu dari Pak Kasmujo itu sendiri. Artinya begitu kan, siapa yang berbohong? Ketika pengakuan Pak Kasmujo mengatakan bahwa bukan pembimbing skripsi Jokowi, siapa yang berbohong ini bos? Ya. Kok bisa-bisanya ya Pak Kasmujo maju ke depan tiba-tiba PDB itu mengatakan tertawa bahwa seorang Jokowi mengatakan Pak Kasmujo dulu galak tapi sekarang enggak. Pak Kasmujo diam-diam aja dan gaguk ke kepala begitu kan. Nampaknya merasa tersanjung begitu. Padahal di balik ini siapa yang berbohong? Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya,
seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Nampaknya begitu kan, nampaknya Rismon begitu kan merujak Jokowi hari ini. Nah, ketika mengatakan bahwa Pak Kasmojo, ya kamu harus jujur katanya begitu kan, ya. Kamu jangan bohong dan sebagainya. Kenapa kok sejak awal ketika Jokowi memperkenalkan Kasmojo sebagai pembimbing skripsinya malah tertawa seolah-olah disambut dengan baik, seolah-olah tertawanya sangat luar biasa. Dan sekarang ada pengakuan sendiri loh, ya. Ada pengakuan sendiri, ya. Ini salah satu begitu kan dari Rismon begitu mengkritik habis-habisan Pak Kasmojo, ya, karena Agus Nur sama Pak Bang Bangtri begitu masuk penjara gara-gara pengakuan dari apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Kasmojo. Ini yang disampaikan Rismon sendiri begitu. Jadi saya kira ini ada apa di balik ini semua? Apakah kejujuran sudah mulai terungkap? Apakah kebohongan-kebohongan selama ini dipendam begitu kan akan semulai aromanya mulai tercium? Jokowi nampaknya mengunjungi Kasmojo, ya ini bagian dari mengamankan atau bagaimana? Nah ini yang harus kita lihat begitu kan, ya. Jadi artinya apa? Artinya banyak muncul narasi-narasi begitu kan bahwa sekarang ini ya pengakuan dari Pak Kasmojo ini begitu kan, ya. Ini merupakan kejujuran yang sangat-sangat luar biasa dan bahkan membantah bahwa Kasmojo begitu bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Bukan. Dan sekarang kita lihat saja bagaimana beberapa tahun yang lalu mengatakan inilah Pak Kasmojo yang galak yang kemudian menjadi pembimbingnya. Dan sekarang alibi katanya begitu kan. Kabarnya hanya ya asisten dosen. Ini dikritik habis oleh Rismon begitu kan, ya. Jadi Jokowi sudah mulai minta dukungan ke siapa ini? Ngeri-ngeri sedap, bos. Ngeri-ngeri sedap. Dan tidak hanya itu, bantahan dari seorang Jokowi begitu kan bahwa nah ini, kalau Kasmojo membantah bahwa dia bukan pembimbingnya, lalu yang disebut Jokowi apa ini begitu kan, ya? Hidup mojo jojo. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Ngeri-ngeri sedap ya sekarang ini. Artinya kalau kita amati betul begitu kan apa yang kemudian disampaikan Jokowi waktu kalau nggak salah waktu acara begitu kan, ya begitu pedenya begitu mengatakan bahwa Pak Kasmojo ini adalah galak. Pak Kasmojo ini begitu kan ya adalah pembimbing skripsinya dan Pak Kasmojo diam begitu. Ya kalau memang salah bukan merasa pembimbingnya, kenapa Pak Kasmojo maju tidak membantah itu? Dan sekarang Pak Kasmojo diseret-seret masalah dugaan ijazah palsu ini. Dan ada yang kemudian terbaru begitu kan ya, bahwa Pak Kasmojo ini akhirnya mengakui kejujurannya bukan pembimbing dari skripsi Jokowi. Jangan-jangan Rismon ini benar loh. Akhirnya mulai ketahuan ya. Akhirnya satu persatu sudah mulai ketahuan apa yang terjadi selama ini begitu kan ya. Siapa yang berbohong? Siapa yang berbohong? Ngeri kan pada akhirnya. Ngeri-ngeri sedap, bos. Ngeri nih, ngeri begitu kan.
Makanya ini akan panjang di situ, begitu akan panjang. Ini nanti akan dijadikan sebagai alat bukti ya dari pernyataan pertama dan pernyataan yang kedua. Ini bagaimana begitu? Padahal keluar dari seorang Jokowi sendiri yang mengatakan itu begitu ya. Jadi dibantah oleh oleh Pak Kasmujo begitu kan? Karena ini ngeri sekali begitu kalau kita amati begitu. Coba kita baca komentar-komentarnya dari netizen begitu ya. Akhirnya Pak Kasmujo mengaku bukan dosen pembimbing Jokowi pada tahun 1980 sampai 1985 karena dia hanya asisten dosen, kabarnya begitu. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Bahkan ini mengungkapkan ya, Pak Kasmujo mengungkapkan bahwa Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM antara tahun 1980-an hingga 1985. Dirinya masih menjabat sebagai asisten dosen. Ya, ini ngeri-ngeri bos, komentar-komentarnya di situ begitu kan ya. Kebohongan sudah mulai terungkap. Siapa yang berbohong di balik ini semua? Sedangkan Roy Suryo tertawa begitu, tertawa lepas. Ya, seorang Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon ketika mendengar dari pernyataan Pak Kasmujo tertawa. Bahkan dengan entengnya Roy Suryo mengatakan begitu kan, dengan entengnya. Ya, justru ini apresiasi luar biasa, ada kejujuran dari Pak Kasmujo. Begitu kan. Jadi artinya apa? Ini sudah telak begitu. Pukulan telak dari Roy Suryo sudah di depan mata, bos. Kejujuran demi kejujuran sudah mulai terungkap, ya. Roy Suryo ketika diperiksa santai-santai aja. Inilah bagian-bagian yang kemudian ya. Satu begitu kan ya, Roy Suryo sudah menemukan informannya. Satu. Yang kedua, ketika diperiksa nanti siapa yang akan masuk penjara. Bahkan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan untuk mentersangkakan Rismon, Roy Suryo dan kemudian Dr. Tifa ya. Ini ngeri, pidananya ngeri. Ada 12 tahun, ada 8 tahun dan sebagainya. Kalau masing-masing ini ditetapkan, maka ya ini akan menjadi ancaman 20 tahun. Ngeri kan? Ngeri sekarang bos ya. Kabarnya 90% ya pihak kepolisian sudah menemukan hasilnya dari ahli dari forensik ya, foto dari ijazah itu asli atau tidak begitu kan. Maka ini menjadi catatan penting kepada kita begitu kan, bahwa apakah ini bagian dari alat bukti begitu. Jangan sampai ya orang-orang yang menuduh itu masuk penjara terlebih dahulu tanpa ya mengetahui identitas ijazah aslinya itu. Itu yang kita pikirkan. Jelas nyata Jokowi ini ya nggak pernah masa ia bisa ngaur atau lupa dengan jurusannya sendiri. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali kritikan-kritikan itu. Kalau menurut Dian Sandi Utama sebagai kader PSI mengatakan bahwa ya buat apa ya liputan fotokopi ijazah Jokowi, yang saya upload adalah pada UTAS ya, biar kalian tenang ya lebarannya, ini saya upload yang asli. Ini apakah aslinya seperti ini? Ya, apakah aslinya seperti ini begitu kan? Sedangkan yang menjadi forensik di situ ya ahlinya dari ahli forensik ya ini yang dianggap ini palsu begitu. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ya, mau klarifikasi kemana, bos? Mau klarifikasi kemana? Ya, agak gemetaran lah begitu. Jokowi ini agak gemetaran begitu sampai menemui Pak Kasmujo loh. Ada apa? Untunglah Pak Kasmujo dengan jujur mengatakan ya, belum siap. Belum siap untuk datang ke pengadilan, belum siap diadili. Karena Pak Kasmujo ini juga bagian yang kemudian ya dilaporkan begitu kan. Pihak UGM dilaporkan, terus kemudian Pak Kasmujo dilaporkan, diseret-seret ya. Sebenarnya Jokowi gampang begitu, biar tidak menyeret-nyeret masalah UGM, terus kemudian Pak Kasmujo tunjukkan aja ijazahnya, gampang selesai begitu kan. Seperti apa yang disampaikan Ibu Megawati. Ya, Ibu Megawati mengatakan ya tunjukkan aja lah ya, gonjang-ganjing masalah soal ijazah tidak menemukan titik temu begitu kan. Bahkan ini menjadi isu nasional ya. Ini mungkin bagian dari apa yang kemudian digembar-gemborkan saat ini. Bisa saja ini bagian dari menghambat pada demokrasi dan jalannya pemerintah Prabowo. Iya kan?
Iya bos. Jadi saya kira bahwa satu sisi mungkin ya ini bagian dari isu-isu yang kemudian dialihkan bagaimana gonjang-ganjing masalah soal dugaan ijazah ini palsu begitu kan ya, yang kemudian putar-putar alibi sana sini ya, putar sana sini begitu kan, tidak menemukan ujungnya begitu, sampai kiamat pun tidak akan bisa kalau seperti ini. Ya, mana bisa. Justru ini akan digoreng habis-habisan. Mungkin salah satunya bisa akan menghambat pada demokrasi apa yang diperintah oleh Prabowo. Jangan-jangan bagian-bagian dari siapa mereka begitu. Ya bisa saja ini adalah pengalihan isu besar. Makanya dengan situasi dan kondisi ini ya, orang-orang itu siapapun ya yang apa namanya, yang melaporkan, yang dituduh begitu kan, dan sebagainya, biar menemukan titik temu ya sampaikan aja begitu kan, panggil saja orang-orang yang menuduh itu biar gampang menemukannya begitu kan ya. Jadi saya kira ini beda dengan orang-orang dulu begitu kan ya. Artinya kalau sekarang ini mana ijazahmu? Ya saya akan tunjukkan itu begitu. Tapi begitu sulitnya kenapa Jokowi ini begitu kan ya. Begitu sulitnya seorang Jokowi begitu kan ya untuk apa namanya, mengeluarkan ijazah itu begitu. Ada apa di balik ini semua? Dan dampaknya kepada masyarakat apa? Tidak ada apa-apanya. Toh pada hakikatnya misalnya Jokowi di penjara, Rismon dan kawan-kawan di penjara, apa dampaknya kepada masyarakat? Nah itu yang kita pikirkan. Makanya tergantung dari Presiden Prabowo nantinya. Biar tidak gunjang-ganjing begitu kan, periksa Jokowi begitu kan ya. Ya apa namanya, sampaikan begitu kan ya lewat presiden, tunjukkan aja di depan publik biar clear begitu. Itu gampang begitu kan ya. Panggillah Jokowi di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.